Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sri Kamboja atau yang mewakili. Yang saya hormati perangkat Desa Sri Kamboja. Yang saya hormati sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sri Kamboja. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Mandiri Rejo beserta seluruh anggota, dan tak lupa kepada seluruh bapak-bapak tamu undangan yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu bapak-bapak bisa menghadiri di Balai Dusun. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami menyediakan tempat kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran untuk waktunya. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Balai Dusun 1 dalam keadaan sehat walafiat. Tentu patut kita syukuri dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaat serta pertolongan di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, izin menyampaikan bahwasanya kami dari mahasiswa dari ITB Ahmad Dahlan di sini kami ada melaksanakan kegiatan ataupun program studi yang mana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program MBK ini dilakukan ataupun dilaksanakan oleh kampus yang bertujuan untuk kita selaku mahasiswa itu bagaimana caranya kita bermanfaat ataupun membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di desa asal kita tinggal. Nah, kebetulan di sini saya mengangkat tema yaitu transformasi limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk alternatif. Artinya di sini saya mencoba untuk memanfaatkan ataupun bagaimana cara kita memanfaatkan limbah, baik limbah pertanian maupun limbah ternak tadi untuk menjadi pupuk alternatif. Dalam artian pupuk alternatif ini bukan serta-merta mengganti pupuk kimia, karena kita sudah ketergantungan dengan pupuk kimia, maka kita tidak bisa sepenuhnya menggantikan pupuk kimia tersebut dengan pupuk horti ataupun pupuk organik. Namun kita menjadikan pupuk organik tersebut sebagai alternatif tambahan, karena kita tahu bahwasanya untuk pupuk kimia yang biasa kita gunakan kebutuhannya itu sangat terbatas atau dibatasi kebutuhan. Sebenarnya untuk kebutuhan itu tidak terbatasi, jumlah pupuknya itu sebenarnya ada, cuman kalau seandainya kita petani di desa mau beli pupuk yang non subsidi, tentu
saya dari tanaman, untuk perawatan tanaman itu akan jauh lebih mahal. Dan sedangkan untuk pupuk yang bersubsidi yang terjangkau yang didapatkan oleh petani itu hanya terbatas. Nah, dari keterbatasan jumlah pupuk tadi, maka saya mencoba untuk mengangkat tema. Kebetulan di desa kita juga limbah ataupun sisa kotoran ternak maupun pertanian itu melimpah. Nah, saya mencoba untuk bagaimana caranya kita petani itu memanfaatkan limbah pertanian maupun limbah peternakan yang kalau tidak diolah itu menjadi sampah ataupun menjadi pencemaran lingkungan. Nah, dengan kita olah itu kita kembalikan lagi ke tanaman. Nah, untuk pada sore hari ini season pertama, karena akan ada season selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan itu, hingga tema yang saya usung ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita, untuk warga Desa Sri Karangrejo, bahwasanya kita bisa mengolah limbah hasil dari ternak maupun hasil dari pertanian yang tadinya tidak bermanfaat. Ketika kita olah, maka bisa menjadi pupuk alternatif atau pupuk tambahan. Nah, di sini ada salah satu narasumber. Sebenarnya ada narasumber yang memang beliau menguasai di bidang pupuk hortikultur, namun beliau pada saat ini sedang sakit. Jadi untuk sesi pertama ini akan diwakili oleh Bapak Romli, karena sedikit banyak Bapak Romli ini sudah melakukan ini sampel-sampel yang mana pupuk dari limbah peternakan dan juga pertanian yang diolah. Nah, ini ada pupuk pembenah tanah. Terus kemudian di sini juga ada pupuk gendro atau NPK. Nah, NPK kalau nggak salah kemarin itu kadarnya 16 yang kita buat. Jadi pada dasar kita di desa ini, kalau untuk berbicara tentang pupuk itu sangat melimpah. Mengapa demikian? Karena bahan-bahan dasar dari pupuk itu di desa kita, di daerah pedesaan itu sangat-sangat melimpah. Namun terkadang kita enggan untuk mengolah bahan-bahan tersebut untuk menjadi pupuk. Oleh sebab itu, di sini saya mengajak kepada bapak-bapak petani, ayo kita mulai dari kita sendiri, dari lingkungan rumah kita, bahan-bahan limbah tersebut kita kumpulkan, kita pisah antara bahan organik dan anorganik, nantinya akan kita olah menjadi pupuk. Nah, pupuk ini sebenarnya luar biasa, sangat luar biasa. Dia bisa mengcover paling sedikit 25% sampai 50% dari kebutuhan pupuk untuk tanaman. Jadi kalau kita ingin tanaman kita itu 100% untuk pemupukan, artinya dengan kita mengolah limbah tadi menjadi pupuk, sehingga kita membutuhkan hanya 50% untuk pupuk kimia. Banyak sekali beragam
beragam pupuk-pupuk yang bisa kita olah. Nah, di sini ada apa namanya SOP pembuatan pupuk. Salah satu yang pertama itu ada pupuk pembedah tanah yang bisa kita buat, ya. Terus kemudian ada KCL dan ada pupuk kompos padat dan urea cair, dan ini juga ada ZPT 2, ZPT zat perangsang tumbuh, dan ada pupuk horti atau kalau bisa dibilang ini pupuk lengkap NPK. Dan di sini juga ada SOP untuk pembuatan bumi. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita ini apa namanya ya rajin ataupun apa ya nggak pengen instan gitu, mau melakukan ataupun mau ya capek-capek untuk ini, itu kita bisa mengurangi ataupun bisa mencukupi kebutuhan pupuk yang kita butuhkan. Nah, cuma kalau kita pakai SOP ini, kita membutuhkan katalis. Nah, di sini juga ada 5 jenis katalis untuk berbagai, setiap katalis itu ada fungsi masing-masing. Mungkin akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Tommy, karena beliau juga bukan hanya sekedar pelajari teori tapi juga sudah praktek. Nah, bahkan beliau juga sudah mengaplikasikan ke tanaman beliau. Mungkin sedikit dari saya pengantar kepada Bapak Tommy untuk menjelaskan tentang apa sih itu pupuk hortikultur, pupuk organik, ataupun ada pupuk kompos. Mari waktu kami persilakan untuk Bapak Tommy menjelaskan.